Shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Halo. Semua bersuka cita, amin. Suatu anugerah kalau kita hari ini bisa berkumpul di sini untuk ibadah, benar-benar anugerah. Di saat semua keterbatasan yang kita alami, tapi kita bisa berkumpul dan beribadah, itu sebuah anugerah buat kita, amin. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang bakal saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh jemaat wajib menggunakan masker sepanjang ibadah berlangsung. Waktu nanti pujian, waktu nanti lagi firman, pokoknya kita tetap menggunakan masker. Tidak boleh dilepas kalau kita sedang ibadah di tempat ini. Ya. Yang kedua, tidak diperkenankan menggeser kursi. Jadi kursi yang sudah ditetapkan di tempat ini jangan digeser-geser kemana-mana, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Lalu yang ketiga, kalau Bapak Ibu merasa lebih nyaman menggunakan hand sanitizer, Bapak Ibu teman-teman semua bisa minta di belakang. Nanti ada petugas asirnya yang bakal kasih. Lalu yang keempat, kalau Bapak Ibu mau memberikan salam sama temannya kiri kanannya, boleh kita gunakan tanda namaste aja sama teman kiri kanannya. Amin. Thank you teman-teman, thank you Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Shalom jemaat yang mengasihi Tuhan, shalom. Sekarang kita makin berdiri bersama-sama. Semuanya diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Yes, amin. Yang diberkati Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Kau dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami datang menyembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kau yang layak disembah. Kau layak Tuhan. Haleluya. Wow. Kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mempermuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan nama Yesus yang dahsyat. Bagi jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kami tidak pernah ragu Tuhan, sebab Kau beserta dengan kami Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Serukan Yesus Raja kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Kau dahsyat. Terima kasih Bapa. Dalam hatimu. Tak pernah ku ragu akan Kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku segenap jiwa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari yang percaya angkat tangan sembah Dia. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Serukan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kami berjalan Tuhan. Yes, haleluya. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari semua beri tepuk tangan yang bersama kita buat Tuhan kita yang
Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Haleluya. Kemuliaan sampai lebih sungguh lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Terima kasih Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar buat kami Bapa. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia, sebab Dia layak disembah, layak untuk diagungkan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu buat Tuhan pagi hari ini. Come on. Mari semuanya katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, 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 Hosana. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan amin. Kau layak selama-lamanya Tuhan, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Kau dahsyat Tuhan. Mari kita katakan teman-teman. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Everybody say Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Semuanya di tempat ini katakan Kau layak, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab benar Engkau layak untuk dipuji Tuhan, layak untuk disembah Tuhan. Hanya satu nama yang besar, nama Yesus, layak untuk dilakukan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Engkau baik, Engkau Allah yang dahsyat.
ralaba ya ralaba ralaba. Kami menyembahmu. Hosana. Mari katakan Hosana teman-teman. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Hosana. 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 Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau layak disembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan segalanya. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan, seumur hidup kami. Seumur hidup kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh Bapa yang menyertai kami, tidak pernah tinggalkan kami. Ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau menjamah setiap kami. Pagi ini Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan, dan sampaikan isi hati-Mu supaya kami mengerti Tuhan. Hari-hari yang kami jalani ke depan, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, karena hamba-Mu terbatas. Kami adalah Allah yang terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya, saudaraku silakan. Saudaraku diberkati Tuhan. Saya baru pertama kali nih ibadah offline ya di sini, dan saya merasakan betapa Tuhan itu baiknya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat di sini, dan saya percaya saudaraku pasti jamaah Tuhan juga. Kalau saya nggak di depan, saya mungkin nangis kali ya. Karena saya mau khotbah, jadi saya harus menguasai diri. Oke, saudaraku, saya akan bawakan tema khotbah rada panjang, maka saya harus cepat ya. Karena kita baru aja memasuki tahun PALEF ya, 5781. Kita bukan latah ikut-ikutan, tapi saya rasa ketika saya menyiapkan ini dan saya mendengar banyak
pengajaran di YouTube dan saya membaca artikel-artikel untuk mengumpulkan, memahami, mengerti tentang tahun baru Yahudi. Saya nggak pernah memikirkan itu ya. Saya dulu dengar ada tahun Ayin apa segala, tapi yang kemarin saya melihat bahwa sesungguhnya karena kita itu kekristenan tuh akarnya dari Yahudi, sebaiknya kita harus memahami sedikit-sedikit juga tentang Yudaisme ya. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua ketika dia disalibkan, dia juga jatuh di hari besar orang Yahudi, di hari Paskah ya. Jumat Agung, kemudian dia Paskah dia bangkit. Ketika Roh Kudus dicurahkan pun juga Roh Kudus itu dicurahkan tepat bersamaan dengan hari raya orang Yahudi, hari Pentakosta. Jadi tidak ada salahnya kalau pagi ini kita juga belajar tentang, memahami tentang tahun P Alef ya, 5781. Mungkin bisa dibuka PowerPoint-nya. Saya nggak bisa lama cepat karena bahannya sebetulnya banyak. Nah, kalau saya nyiapin khotbah biasanya saya rada detail karena nanti bisa buat ngajar lagi gitu ya. Bisa tolong PowerPoint-nya? Yuk kita baca ya, Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat dikoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, judul khotbah saya adalah perhatikan tanda-tanda zaman. Saya tidak sedang berkhotbah tentang akhir zaman karena akhir zaman bukan spesialisasi saya, walaupun saya memahami ya. Tapi hari ini saya cuma mau mengajar kepada kita semua supaya kita hidup ke depan, kita harus mulai memperhatikan tanda zaman. Kita tidak hanya sekedar bekerja kemudian menjalani kehidupan, tapi kita harus bijak melihat tanda zaman karena ini berkaitan langsung dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya saudaraku ya. Nah, coba saudaraku lihat selanjutnya, ada pointer nggak? Tolong disiapkan pointernya. Jadi coba kalender yang baru kita rayakan kemarin untuk tahun P Alef ya. Kalau saudaraku lihat ini huruf P, ini huruf Alef. Alef itu di dalam urutan abjad Ibrani itu huruf pertama ya, Alef. Dan kemudian huruf P. Nah, tahun baru P Alef itu adalah tahun mulut Elohim mengajar. Nanti kita akan sekilas belajar ya. Susunan alfabet Ibrani P atau mulut itu artinya mulut. P itu artinya mulut, mengikuti Ayin artinya mata. Tahun lalu ya kita tahun Ayin ya. Sekarang kita masuk tahun P. Dimulai dari 5780 kalender Ibrani. Nah, orang yang bertekun belajar untuk melihat apa yang difirmankan Elohim seharusnya tidak akan mengalami kesulitan dalam dekade ini mengerti dan memahami kehendaknya dan tuntunannya ya. Jadi begini saudaraku, ketika kita di tahun Ayin yang lalu selama 10 tahun, jadi satu dekade itu 10 tahun. Kalau kita bertekun di dalam firman Tuhan, maka kita memasukin tahun P Alef ini tidak akan tergoncang. Seharusnya tidak tergoncang karena kita mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan. Nah, yang terjadi adalah banyak orang tergoncang karena dia tidak mengakar, imannya tidak mengakar kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita belajar saudaraku. Ini huruf P ya saudaraku ya. Huruf P itu bentuknya seperti ini. Nah, huruf P ini diyakini oleh para rabi Yahudi, bukan pendeta. Pendeta nggak memahami ini ya. Tapi para rabi Yahudi itu berkata bahwa huruf P ini dibentuk dari dua kata, yaitu yang nama Yod ya, bentuknya seperti tanda koma ya, dan Kaf. Jadi ini seperti huruf C ya. Jadi dia dibentuk dari dua kata. P itu dibentuk dari satu huruf Yod dan kemudian Kaf digabung menjadi satu, jadilah dia huruf P. Nah, Yod sendiri itu punya pengertian titik energi Allah ya. Yang unik, Yod ini ada di seluruh huruf Ibrani. Huruf-huruf Ibrani itu dibentuk dari Yod ya. Selalu ada Yod di situnya. Itu sebabnya Yod itu mewakili semua, membentuk semua huruf Ibrani, dan dia oleh Rabi Yahudi memiliki arti sebagai titik energi ilahi ya.
Dan dia membentuk seluruh huruf Ibrani. Nah, kaf sendiri yang bentuknya kayak C itu artinya apa? Tangan yang terbuka. Arti yang kedua adalah wadah. Jadi rupanya tahun P ini adalah tahun di mana ya Allah sendiri yang akan mengajar. Dan kita sebagai umat harus menyiapkan wadahnya untuk menerima pengajaran, tuntunan, dan pengembalaan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan mengajar kita secara langsung. Nah, yang uniknya, saudaraku, huruf P ini, yang huruf putihnya ini, yang bidang kosong yang putih ini, membentuk huruf Bet. Huruf Bet itu adalah artinya adalah rumah, tabernakel, kemah suci, alam semesta. Jadi huruf P itu di dalamnya mengandung huruf Bet. Nah, kita baca sekarang. Kata pertama dari kitab suci yaitu Beresit dimulai dengan huruf Bet yang diperbesar atau mewakili rumah penciptaan. Oleh para rabi Yahudi disimpulkan bahwa huruf P ini yang artinya adalah mulut yang tidak kelihatan mengelilingi huruf Bet ini, mengelilingi huruf Bet, melambangkan firman Elohim yang menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaret. Kalau nggak salah ya. Dari kata Beresit pada mulanya huruf Bet ya, diwakili huruf Bet. Nah, apa yang kita sekilas bisa pelajari? Tahun P itulah tahun kita harus menjaga mulut kita. Sebab di dalam lidah mulut kita ini, dalam perkataan kita ini, ada kuasa ilahi Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dulu saya pernah mengajar di sini khotbah tentang kuasa perkataannya. Itu sebabnya tahun P adalah tahun di mana kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, tidak boleh sembrono. Masa depan kita, ya, nasib kita kalau boleh dibilang, ditentukan selama 10 tahun ini dari cara kita berkata-kata, dari cara kita berespon, dari cara kita mengeluarkan perkataan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Selanjutnya, P Alef. Nah, sekarang kita mempelajari tentang Alef. Alef itu adalah huruf pertama dari urutan huruf Ibrani. Ya. Simbol dari misteri keesaan Tuhan, simbol dari kekuatan. Gambarnya kepala kerbau, saya tunjukin sebentar. Lihat, saudara. Simbolnya itu kepala kerbau. Ini tulisan zaman Musa itu ditulis gambarnya seperti ini. Dia pakai lambang-lambang. Jadi huruf Alef itu tulisannya zaman Musa itu bentuknya kayak kepala kerbau ini. Ya. Itu huruf Alef. Huruf pertama melambangkan keesaan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Maha Esa, melambangkan pencipta kita, ya. Ini artinya Tuhan, kreator, pencipta yang pertama, kekuatan, pemimpin, raja. Jadi luar biasa huruf Ibrani ya. Dan huruf yang terakhir, saudaraku, huruf terakhir adalah ini, Taf. Kita pernah mendengar Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Ya, dalam bahasa Ibrani, akulah Alef dan Taf. Yang luar biasa lagi, gambar Taf itu di simbolnya adalah salib. Kebetulan nggak, saudaraku? Nggak kebetulan, saudaraku ya. Luar biasa huruf Ibrani. Kita balik lagi, saudaraku. Perhatikan, saudaraku. Para rabinik berkata bahwa Alef ini terdiri dari 3 bagian, ya. Yod bawah dan yod atas. Ya. Kemudian ada garis menyilang. Yod atas melambangkan Tuhan, tangan Tuhan. Ya. Yod bawah melambangkan tangan Tuhan yang turun menyertai manusia. Nah, dari sudut pandang mesianik, Alef itu mewakili Yesus Sang Mesias sebagai perantara, dan Kohen Gadol artinya imam besar kita. Kedua, yod mewakili lengan-lengan atau tangan-tangan yang direntangkan untuk menjangkau kepada manusia dan kepada Tuhan. Nah, huruf Vav yang diagonal ini mewakili pasak atau paku, gambar salib dan pengorbanan Yesus demi kita.
untuk memperdamaikan manusia dengan Elohim. Jadi yang luar biasa adalah Alef ini adalah gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Apa yang kita pelajari, saudaraku? Tahun Pep Alef ini ada 4 pengajaran yang ini saya cuma kasih bukan dari saya ya. Saya hanya menyampaikan dari apa yang saya dapat. 1. Tahun ini adalah tahun pengajaran dan pengembalaan oleh Tuhan sendiri. Karena P itu artinya mulut, ya. Jadi tahun P Alef adalah tahun pengajaran dan pengembalaan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, tahun P Alef adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, baik kepada gerejanya tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, baik kepada Israel sebagai bangsa, maupun kepada kita sebagai jemaat, sebagai umat ya. Tahun P Alef juga berbicara tentang lawatan kuasa Roh Kudus dan pemisahan dan penghakiman. Ini yang kita harus hati-hati, saudaraku, karena ke depan ini saya merasakan bahwa kuasa Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa. Saya nggak mau pakai Pentakosta ketiga ya, tapi lebih ke arah lawatan dari kuasa Tuhan. Dan yang terjadi adalah kesulitan hidup yang kita alami seperti sekarang ini adalah salah satu sarana Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita, mendisiplin kita. Nah, yang nggak tahan, dia akan terlempar keluar. Masih ingat seperti seorang mengayak pakai tampi, ya, berasnya kalau dilempar ke atas semua, kemudian sama yang penampingnya ditiup. Kalau dulu di kampung seperti itu, dilempar ke atas, ditiup, jadi nanti gabahnya terbang keluar, yang buruk-buruk keluar, yang tinggal ditampah adalah yang bagus. Nah, kita harus hati-hati dalam menghadapi kesulitan hidup seperti sekarang ini. Adalah salah satunya adalah untuk penyaringan, ya, pemisahan. Yang terakhir, Pep Alef itu juga bicara tentang pendisiplinan Tuhan dan membawa kita untuk naik ke level yang baru. Kenapa harus naik level, saudaraku? Karena ke depan itu kehidupan nggak mudah. Nanti kita akan lihat kenapa nggak mudah. Sulit sekali untuk kita bisa bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau tidak dibangun dari sekarang, pasti kita akan rontok. Saudaraku, ini adalah masih muda, kaya raya, dan orang yang sangat jenius sekali. Namanya siapa? Elon Musk. Dia mengembangkan yang namanya artificial intelligence, teknologi tingkat tinggi, saudaraku. Dan ini artificial intelligence ini akan menguasai seluruh bidang kehidupan. Gereja juga nggak akan luput dari situ, ya. Semuanya kita lihat di semua bidang, semua aspek kehidupan dari transportasi, semuanya dikuasai oleh yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi manusia sedang mengembangkan sebuah sistem komputer yang hebat, canggih, yang dia itu bekerjanya seperti otak manusia. Sekarang kita nanti lihat mobil jalan sendiri tanpa pengemudi, ya, itu salah satunya. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, sebagai pengembangnya aja, ya. Dia berkata begini bahwa artificial intelligence is far more dangerous than nuke, ya. Artinya gini, bahwa artificial intelligence itu jauh lebih berbahaya dari bom nuklir. Ini padahal pengembangnya loh. Artinya kalau kita nggak hati-hati, manusia nggak hati-hati menggunakan artificial intelligence, mengelola dengan baik, artificial intelligence itu akan menghancurkan manusia. Stephen Hawking, salah satu saintis yang sangat terkenal, berkata bahwa manusia satu saat akan musnah oleh artificial intelligence. Sangat mengerikan. Nah, saya mau masuk khotbahnya sekarang. Ibrani 12 ayat 27 tadi kita sudah baca ya, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ayat ini seringkali rada salah ditafsirkan sebagai begini. Orang lain resesi, kita resepsi. Orang lain bisnisnya turun karena kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bisnis kita tetap naik. Ada anak-anak Tuhan yang dalam situasi sulit seperti itu, bisnisnya nanjak ada. Tapi banyak juga yang turun. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Maaf aja, ini tidak bicara tentang materi, saudaraku.
Karena nanti pada masa kesusahan, ya, pada masa ke depan, baik anak Tuhan yang saleh maupun tidak saleh, semuanya akan mengalami goncangan seperti benih gandum di tangan penampi. Karena tujuannya adalah untuk memisahkan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Kita harus mengacu ke Roma 14 atau 17. Bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara tentang apa? Makanan dan minuman, hal-hal yang jasmani dan materi. Bukan itu. Kerajaan Allah adalah bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hanya orang yang melekat kepada Tuhan, yang tinggal tetap di dalam firman Tuhan, maka dia punya kebenaran, dia punya damai sejahtera, dia punya sukacita yang ilahi dari Tuhan, sehingga menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, dia tidak sampai tergoncangkan. Dia tetap teguh berdiri pada imannya. Tuhan Yesus berkata bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau fokus kita hanya untuk materi, maka kita akan sangat-sangat celaka. Kalau fokus kita kepada hal jasmani, menghadapi tahun-tahun ke depan, kita akan jatuh, iman kita akan jatuh. Jadi tidak ada cara lain, kita harus melekat sama Tuhan. Karena kebenaran itu diakosune. Dituliskan diakosune itu adalah kebenaran iman yang direfleksikan keluar dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudaraku mendengar saya khotbah, itu baru kebenaran yang truth, ya. Itu kebenaran Tuhan, tapi kebenaran yang saudaraku tangkap ini nanti terus kemudian saudaraku bagikan, mengubah hidup saudara. Orang lain diberkati, anak diberkati, istri diberkati, hidup saudara diubah. Itulah diakosune. Kebenaran yang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihat aku datang seperti pencuri, berbagailah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Apa ini ayat ini, saudara? Kita hari ini harus hidup berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Pak, dari dulu juga mau datang, seminarnya saya udah ikut 20 kali, sampai sekarang nggak datang-datang. Saudaraku, jangan ngomong seperti itu, nanti saya tunjukin saudaraku. Kedatangan Yesus pertama kali sebagai bayi, tidak ada satupun dari para rabi, pemimpin Yahudi, ahli Taurat, yang setiap hari mempelajari Taurat, bisa tahu itu Yesus, Juru Selamat Mesias. Kedatangan Yesus yang kedua kali pun akan sama seperti itu. Saudaraku, ada klip film dulu bagus ini ya, harus tonton dulu soalnya nanti saya masuk ke sini. Tolong klipnya di setel dulu. Saya kelewat tadinya, harusnya pas waktu Elon Musk itu ada klip ya. Yuk ya, nggak apa-apa. Kita lihat dulu klipnya. Suaranya mana? Ini otak nih diimplan dengan yang namanya Neuralink, ya. Itu seperti microchip, ya. Seperti PC kita punya PC laptop itu dimasukin ke otak. Jadi nanti manusia itu jadi pinter banget. Belajar tuh nggak perlu lama, ya. Belajar apapun cepat, informasinya cepat diimplan. Nah, otaknya ditanam oleh sebuah chip, ya, tanpa kabel dihubungkan, jadi nanti ada silikon yang nempel di lapisan luar dari otak kita, diimplan di dalam otak manusia, saudaraku. Kok berhenti? Oh, baik. Seperti hard drive, ya. Nah, chip ini bisa menggerakkan semua anggota tubuh kita nanti. Kita akan belajar dengan cepat, ya. Kita tuh seperti memotong kompas, ya, dalam lompatan teknologi katanya, ya. Perkembangan teknologi begitu cepat, ya.
Kita tuh sekarang bingung seberapa besar kekuasaan manusia yang bisa diberikan pada mesin ini katanya ya. How much of ourselves do we want to give away? Here's a perfect example. Who teaches computer and to parents. China has big plans to become a global leader in Di Cina sekarang sekolah-sekolah udah mulai menggunakan salah satunya adalah mirip seperti itu ya, artificial intelligence. Jadi kita nanti dikontrol oleh komputer ya. Manusia tuh nggak bebas lagi. Tingkah laku kita semuanya diatur oleh sistem. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding Palsro Primary School a few hours outside of Shanghai. Ini salah satu sekolah di China Firsthand how AI tech is being yang sudah menggunakan artificial intelligence-nya untuk proses belajar mengajarnya. The day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Bentuknya memang masih seperti ini, saudaraku ya. Students that Ini hebat alatnya. Anak diprogram ulang bisa lewat disugesti seperti dihipnotis bisa lewat itu alat ini. Disuruh meditasi segala macam. behind the ears and one on the forehead. Gelombang Users pick up otaknya itu bisa masuk ke dalam laptop gurunya, saudaraku. Ya, tuh to the teacher's computer. gelombang otaknya si anak tuh, anak itu mikir apa bisa diprogram dan terlihat di laptop dari gurunya. But whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands Anak kalau pakai alat itu dia bisa lebih fokus, lebih cepat belajar, menangkap mata pelajaran lebih cepat, ya, lebih pandai. If you're trying to make an assessment of an individual student, you really can't anonymize it. experts and citizens alike are sounding Semua bidang kehidupan kita semuanya akan dikuasai oleh artificial intelligence, saudaraku ya. Nah, ini contoh-contoh robot. Ini robot yang dibuat mirip dengan penciptanya ya. Ini Sofia, ekspresinya udah seperti manusia, dia berespon seperti manusia, saudaraku. Dan kulitnya itu kalau disentuh sekarang sudah punya sensor, ya, bukan robot lagi, tapi dia seperti punya sensor. Nice to meet you, Sophia. Lapisan kulitnya itu sudah sangat sensitif sekali dia, seperti manusia. Robot sekarang juga lebih canggih. Dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Ke depan ini semua akan menggantikan peran manusia, saudaraku ya. Ini robot yang paling canggih, saudaraku. Udah seperti manusia persis. The answer is, of course, Atlas Robot from Boston Dynamics. Tidak bisa jatuh dia ya. Dia udah canggih sekali. Ini udah yang terakhir, generasi yang terakhir. Humanoid robot. Atlas is a research Gerakannya udah luwes. designed to push the limits of whole body mobility. Atlas's advanced control Melakukan system gerakan-gerakan is yang seperti manusia lakukan, bahkan yang lebih sulit. power and balance to demonstrate human level agility. Keseimbangannya udah bagus. Lihat, saudaraku. Atlas's advanced control system enables Bapak-bapak bisa gitu? accidental locomotion, while algorithms Loncat reason begitu. through complex dynamic interactions involving the whole body and environment to plan movements. Bisa kayak jago silat, saudaraku ya. Lihat nih, saudara.
sangat berbahaya sekali buat kehidupan manusia ke depan, saudaraku ya. Kalau seluruh kehidupan kita, semua aspek kehidupan pekerjaan digantikan sama robot, kita kerja apa, saudaraku ya? Ya udah seperti manusia persis, tidak pernah kenal capek, nggak perlu digaji, nggak pernah demo ya. Manusia kan sekarang banyak demo. Oke, balik ke klip selanjutnya. 10 menit lagi saya harus beresin ya. Nah, saudaraku bisa bayangkan kehidupan kita, anak kita, cucu kita ke depan. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, sangat sulit buat kita nanti untuk bisa bertahan di dalam iman ya. Nah, di akhir zaman ini ada 3 krisis yang akan terjadi dalam kehidupan gerejanya. Yang pertama ada krisis kasih. Apa sih turunnya komitmen kepada Tuhan? Udahlah, Tuhan mah cuman bukan yang utama dalam hidup ya. Kemudian apa? Krisis iman, mati rohaninya, ragu-ragu, skeptis, ketakutan, tidak percaya, ya rohnya nggak menyala-nyala lagi. Ya. Contohnya adalah jemaat Smyrna ya. Contohnya jemaat Sardis, tidak hidup, tidak mati. Nah ini kondisi-kondisi kekeringan rohani, kondisi-kondisi di mana karena kemajuan teknologi yang seperti tadi yang begitu cepat, ya manusia itu seperti dikendalikan oleh teknologi, manusia bergantung kepada teknologi, ya secara nggak sadar fokus hidupnya tuh sudah digeserkan dari Tuhan kepada alat-alat teknologi. Sekarang aja coba kalau Bapak Ibu di sini nggak bawa HP kan rasa nggak kayak hidup ya, kayak gelisah gitu. Ketinggalan dompet masih nggak apa-apa, tapi ketinggalan HP repot. Nah, ketergantungan terhadap teknologi yang sedemikian besar nanti membuat itu mendatangkan sebuah krisis iman. Manusia lebih percaya kepada teknologi, pada sains daripada kepada Tuhan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh universitas yang sangat terkenal di Amerika, ya, hasil penelitiannya itu adalah bahwa di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang tinggi, tingkat orang-orang yang ateis meningkat sangat tajam dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang. Kenapa? Karena mereka sudah lebih mengandalkan pikirannya daripada Tuhan. Dan yang terakhir adalah krisis moral. Dengan adanya artificial intelligence ya, saudaraku, kita itu nanti melihat tuh seperti pakai kacamata itu VR itu, dan kita melihat 3 dimensi. Sekarang di Jepang saya baca orang nonton nonton pornografi itu udah pakai itu. Karena dia pakai itu, dia seperti mengalami sendiri. Kita lihat 2 dimensi aja, keterikatan kecanduannya sudah begitu hebat. Apalagi kalau kita pakai itu dalam keadaan yang seolah seperti 3 dimensi. Nah itu mempengaruhi otak kita. Ya. Yang terakhir saudara. Apa sih yang perlu diperhatikan pada tahun PALEF ini? Karena PALEF ini nanti berlangsung 10 tahun ke depan. Kalau teknologi yang tadi yang saya lihatkan tadi sudah sedemikian maju, bayangkan 10 tahun ke depan tuh kehidupan kita itu sudah sangat-sangat jauh berubah dari sekarang. Ya. Yang pertama kita harus hati-hati dalam berbicara karena PALEF itu P itu adalah artinya mulut. Jadi selama 10 tahun ke depan kita harus menjaga perkataan kita ya. Seperti tadi saya katakan bahwa P itu dibentuk dari 2 kata yaitu Yod Kaf yang lambang ketuhanan ya, tangan Tuhan yang terbuka, dan Bet itu makna penciptaan. Jadi mulut ini harus benar-benar dikontrol supaya kalau kita berkata yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus, yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua apa? Siapkan hati dan telinga untuk dididik Tuhan. Tuhan akan mendidik kita, mendisiplinkan kita. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh melekat pada Tuhan dan punya hati yang lemah lembut untuk dibentuk. Sekarang ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semuanya sekarang punya masalah. Saya juga bicara di sini yang khotbah punya masalah. Tapi justru masalah itu digunakan Tuhan untuk mendidik kita, mendisiplinkan kita. Justru kita melihat kuasa Tuhan lewat masalah yang ada. Ya, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Wahyu 3:19 berkata, siapa yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah. Yang terakhir saudaraku, tidak bisa dalam 10 tahun ke depan kita harus terus membangun iman ya. Bertekun dalam iman sampai garis akhir karena kehidupan ke depan sangat sulit. Saya kemarin bicara sama istri saya ngomong waktu doa, kok saya nggak pernah ngomong nih, saya cuma baru ngomong kali ini karena kayaknya perlu disampaikan.
Waktu kemarin kita doa bareng sama istri saya, itu seperti sebuah vision aja gitu, bahwa seperti sesuatu yang melayang begitu, ngelewatin banyak rumah gitu, seperti perkotaan, terus masuk ke dalam sebuah rumah. Kok saya ditunjukkan sebuah rumah tuh yang maaf aja ya kumuh, rumah kayak orang miskin lah, kumuh banget gitu. Dan kemudian yang ada adalah kegelapan total. Saya tanya, apa maksudnya ya? Kenapa bayangan itu bergerak dari rumah yang bagus, rumah yang seperti perkotaan, kemudian masuk ke tempat sebuah rumah yang kumuh dan kemudian yang ada adalah kegelapan total, seperti di ruang kasa gitu, gelap aja. Saya nggak tahu, mungkin saya nggak ngerti. Saya mungkin ya, ke depan itu ada masa-masa yang sangat sulit. Ya, ke depan itu menjelang kedatangan Tuhan itu akan banyak goncangan. Kalau kita tidak membangun iman dari sekarang, jaga mulut, ya, jaga hati kita, tetap dalam iman yang teguh, kita akan bahaya sekali, tidak bisa bertahan di dalam masa-masa sulit. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Biarlah firman-Mu menetap tinggal dalam hati kami Tuhan. Di tahun PLF ini Tuhan, kami boleh semakin melekat pada Tuhan, menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami, menjaga sikap hati kami, punya hati yang lemah lembut itu diajar Tuhan. Dan terus Tuhan membangun iman percaya kami, membangun manusia roh kami Tuhan, supaya kami semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Ketika Engkau datang, ketika suara sangkakalan, ketika suara nafiri dibunyikan, kami ada di sana, bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Kami percaya Tuhan, ke depan ada tangan Tuhan yang menuntun kami, ada tongkat pengembalaan yang akan menyertai kami, ada pengajaran firman Tuhan yang menuntun kami, membuat kami bisa menghadapi situasi sesulit apapun juga dengan tetap tegak berdiri di atas dasar iman kami yang paling murni Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Untuk persembahan sudah disediakan amplop, sudah isi dan nanti diberikan di dalam kotak persembahan. Atau bisa scan barcode yang tersedia di kursi-kursi di belakang kursi, saudara ya. Dan minggu depan kita akan ibadah kembali dan saudara kita akan ibadah. Nanti saudara ibadah memilih jamnya jam 8 atau jam 10 ya. 8 atau jam 10. Jadi kalau saudara jam 8 komitmen ibadahnya terus jam 8. Yang jam 10 juga sama, jam 10 tetap jam 10 ya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kami perlu berjaga-jaga karena waktunya sudah sangat dekat. Kami di ujung akhir zaman ini Tuhan. Kami mohon bantuan daripada Roh Kudus untuk menyertai kami, memberi kekuatan buat kami, supaya kami tetap kuat, intim dengan Engkau. Di saatnya nanti Tuhan, kami siap menantikan kedatangan-Mu. Jaga setiap kami Tuhan, umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan video rekaman ibadah ini Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu supaya mereka tetap kuat, setia sampai kedatangan Engkau, setia sampai akhir. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Handoyo, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan di dalam usaha, dalam pelayan keluarga Gemilan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami kasih, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Arif Amun. Amin Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara Indonesia yang kami kasih. Kami percaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar
besar, terpuji, ternama, termasyhur di atas segala bangsa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk pemimpin-pemimpin negara mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami terus berjuang, kami terus menjaga jarak, kami terus berdoa untuk para tenaga kesehatan, para medis, dokter, perawat, obat-obatan yang digunakan untuk membantu para pasien COVID-19 Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari COVID-19. Kuasa-Mu lebih hebat, lebih dahsyat Tuhan. Jaga umat-Mu kami tetap sehat, tetap kuat, dan Engkau berkati Tuhan pekerjaan umat-Mu, usaha anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah murid yang sedang pembelajaran jarak jauh di rumah kami masing-masing. Mereka tetap di rumah dan tetap belajar bekerja juga Tuhan, sebagian bekerja dari rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Budiman Setiono, Bapak Pendeta Lukas Suherli, Bapak Pendeta Lukas Yonatan, semua gembala-gembala 7 cabang di Bandung dan di Cirebon ya Bapak. Juga berdoa untuk penggembalaan di tempat ini, Pastor Erik dan Ibu Desi Tuhan. Berikan hikmat marifat, roh takut akan Tuhan, kewibawaan untuk menggembalakan Tuhan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk umat-Mu yang seminggu ini dalam kerja, dalam berusaha, bertransaksi Tuhan. Tuhan sertai Tuhan Yesus. Jika kami masih bekerja keluar dari rumah, Tuhan sertai, perlindungan darah Kristus menyertai melindungi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada keluarga kami masing-masing. Oleh sebab itu kami menyiapkan hati kami, Tuhan. Mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, arahkan wajahmu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalanmu. Diluputkannya engkau dari segala yang jahat, dilepaskannya engkau dari segala mara bahaya malapetaka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan membuka jalan-jalan di depanmu, dan pintu-pintu di depanmu akan dibuka oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga kau bisa menjalani kehidupan dalam tenang dan tentram bersama dengan Tuhan. Dan pulanglah sekarang membawa berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini sama-sama katakan Amin. amin.